Pakai handphone di jalannya. Seri gadget, penulis Canun Kamil dan Fufu Elmart, ilustrasi Muhammad Asri. Oh iya, kemarin tuh ada yang nanya, Bunda Mi kenapa yang ini nggak dibuat interaktif? Nah, karena fokusnya ke kesadaran itu teman-teman, ngebantu untuk kesadaran anak. Jadi makanya pendalamannya itu lebih ke bagaimana esensi dari bukunya kayak gitu. Terus nanti untuk supaya gimana misalkan anak-anak lebih cenderung suka sama bukunya, boleh dengan paket buku Sakinah yang interaktif lainnya seperti Akdaku dan buku-buku interaktif Sakinah lainnya kayak gitu ya, karena ini lebih ke itu tadi fokusnya ke kesadaran anaknya dulu. Next, bismillahirrahmanirrahim. Telepon, telepon. Telepon genggam atau yang biasa disebut handphone ini adalah milik ayah dan bunda. Benda yang sering mereka lihat setiap harinya. Ya, jadi ini juga paket buku ini tuh pengen ngebantu untuk bukan hanya kesadaran pada anak, tapi kesadaran pada orang tua. Jadi boleh jadi ada part-part yang akan membuat kita merenung sendiri dan orang tua tuh biar anak sama orang tua tuh sama-sama gitu belajarnya. Nggak cuma anaknya aja yang disuruh untuk bijak bergadget gitu, tapi orang tuanya juga ya. Aduh, ini mah self luck banget ini buat penulisnya juga ya. Next. Aku penasaran, kenapa Bunda melihat handphone melulu? Pagi, siang, sore, malam, bahkan hampir di setiap waktu. Aduh, ini siapa yang seperti ini ayah bunda? Ya tuh, ini anaknya udah ngeliatin kayak gini aja ya. Aduh, ilustrasi ayahnya. Aduh, mantul Litia nih ayah. Jadi nanti kenapa? Gini ya, nanti kalau teman-teman melihat ada beberapa kayak ilustrasinya kayak kok enggak apa ya, kayak kurang apa ya, kayak kok ini kayak misalkan anak kurang sesuai nih misalkan kayak gini. Nah, itu tuh mirroring nanti. Anak-anak tuh mirroring gitu kan kayak gitu. Dan Bu Nami mau kasih tahu kalau di beberapa part itu ada clue-clue untuk next book. Jadi pokoknya rugi yang nggak beli ini. Next ya. Kata ayah dan bunda, mereka memakai handphone untuk berkomunikasi dan bekerja. Nah, mereka akan menyimpannya saat beraktivitas denganku, mulai dari bermain sampai membacakan buku. Nah, ini harapan ya, ini harapan. Semoga habis baca buku ini jadi, oh iya ya, kalau bisa sama anak-anak handphonenya disimpan gitu ya. Aduh, ini mah nabok diri sendiri. Next ya. Karena handphone ini bukan punyaku, jadi kalau aku mau pinjam, aku perlu meminta izin terlebih dahulu. Nah, coba nyambung sama buku mana? Nyambung sama buku mana nih? Nyambung sama buku SMJ, betul ya. Jadi nyambung buku Sakinah tuh ya. Handphonenya bukan punyanya nih, anak-anak lihat ya. Jadi ilustrasinya tuh benar-benar kayak anaknya dibuat ekspresif gitu. Terus kemudian juga meskipun ini ilustrasinya di rumah, tapi kami buat gimana caranya nggak monoton, nggak bosen gitu. Ayah, bunda, aku izin pinjam handphone ya. Ucapku saat meminta izin kepada mereka. Nah, jadi dikenalin tentang bagaimana cara meminjamnya, gitu kan. Boleh 15 menit saja ya. Sini, dipilih dulu tontonannya. Jawab ayah dan bunda. Nah, terus di sini dikasih lihat contoh 15 menit itu dari mana sampai mana sih? Nah, ini dari misalkan dari angka 12 sampai angka 3 nih adalah 15 menit kayak gitu kan ya. Karena anak-anak kan belum paham jam. Jadi mereka perlu tahu secara ininya, secara apa namanya? Secara konkretnya kayak gitu. Terus aku pernah beberapa kali melihat handphone milik ayah dan bunda. Ternyata di dalamnya banyak hal seru seperti melihat isi dunia. Nah, biasa ya, anak tuh kan misalnya berlebihan gitu kan, dia wow kayak gitu kan, terus dia melihat, terus di sini kasih lihat contoh-contoh tayangan-tayangan yang dilihat sama anak dari mulai games, tontonan, segala macam. Ini media pembelajaran kayak gitu. Dan di sini dikasih contoh ayah bundanya nemenin ketika anaknya pinjam handphone. Next. Tapi, nah ada tapinya. Tapi anak yang usianya sepertiku belum boleh melihat layar handphone terlalu lama. Kata ayah dan bunda, kalau mau pinjam sebentar saja. Nah, terus di sini kasih tahu, ting gitu, ini alarm.
udah selesai deh waktunya. Tuh kayak gitu ya. Nah, biar apa nih di sini? Kenapa sih ini tuh nggak boleh terlalu lama? Lihat di sini kelihatan tuh kalau terlalu lama lihat handphone, lihat matanya sampai di bawah matanya tuh sampai kehitaman. Terus jadi apa namanya? Jadi nggak fresh kayak gitu ya. Nah, next. Terus dikasih tahu bagaimana cara penggunaan handphone, penggunaan layar secara tepatnya, kayak gitu ya, sesuai dengan ini para ahli di sini. Saat aku masih bayi, sampai usia 2 tahun pertama, aku tidak boleh melihat layar sama sekali. Nah, ini zero screen time maksudnya ya. Tuh, jadi ketika bayi ini nggak boleh nih lihat handphone. Kalaupun melihat layar handphone, hanya saat video call bersama kakek dan nenek sesekali. Kayak gitu ya. Tuh di sini lihat, oh lagi video call sama kakek nenek, itu boleh gitu. Next. Kata ayah dan bunda, terlalu lama melihat handphone bisa merusak mata. Nah, di sini kelihatan ya mata anaknya ekspresinya nih udah sayu, terus di sini kehitaman. Karena dua mata titipan Allah ini perlu aku jaga sebaik-baiknya. Kira-kira ini nyambung ke buku apa? Karena dua mata titipan Allah ini perlu aku jaga sebaik-baiknya kemana? Betul, Setia. Dan di sini dikasih tahu sama anak-anaknya gimana sih cara menjaga mata titipan Allah ini saat kita perlu melihat layar. Nih, bisa pakai kacamata anti radiasi. Terus kemudian juga ini pakai tontonannya yang aman menurut ayah bunda, dan juga bisa makan makanan nutrisi yang mengandung vitamin A. Tuh ada brokoli, wortel, tuh tomat. Jadi ini bisa diajak bisa menjadi media diskusi gitu sama ayah bundanya ya. Next. Di beberapa waktu, nah siapa anak-anak ya. Jadi anak-anak tuh ada imajinasi di mana ya, karena Kak Emil sama Abang Awing juga pernah bilang sama Bunda Mi kayak gini, pengen cepet-cepet 14 tahun katanya gitu ya. Jadi kami punya kesepakatan bilang sama anak-anak kalau ya bisa Madami akan memberikan handphone masing-masing itu kalau udah 14 tahun minimal, yaitu saat mereka balik kayak gitu. Itu pun dengan proses screening segala macam. Jadi mereka itu menunggu banget 14 tahun. Nah, anak-anak tuh pernah berimajinasi gitu kan. Aduh, andai aku jadi udah dewasa, pasti bisa nonton sepuasnya nih. Ini mereka berhayal nih, berimajinasi. Di beberapa waktu, aku ingin punya handphone sendiri. Sepertinya akan seru dan menyenangkan sekali. Nah, mereka berimajinasi, wah nanti kalau aku udah besar, ayah bunda ngasih aku handphone masing-masing kayak gitu kan, sendiri. Tuh, gitu kan? Tuh, jadi mereka tuh bener kan, bener tuh Teh Tami, bener kan Dok Tam? Jadi karena udah dikasih tahu, kita udah ada kesepakatan kan, mereka nanya, kapan sih boleh punya handphone sendiri? Dibilang nanti saat balik, 14 tahun, 15 tahun kalau kakak balik, Bunda Mi sama Yabi insya Allah akan percayakan kasih handphone dengan aturan gini kayak gitu kan kita iniin. Jadi mereka tuh nunggu banget. Ayo cepat tinggi kan. Next ya. Ayah dan bunda akan memberikanku handphone saat aku sudah balik nanti. Untuk sekarang aku tidak memerlukannya sama sekali. Aku lebih perlu membaca banyak buku serta bermain menggunakan tangan, kaki, dan seluruh badanku. Nah, di sini dikasih lihat juga bagaimana anak-anak perlu bisa spending their time kayak gitu kan, dengan baca buku, ini bermain, ini ada yang main sepeda, ini main spintrong kayak gitu ya. Next. Handphone ini hanya salah satu alat teknologi yang ada atas izinnya. Jangan sampai membuatku terlena dan jauh dari Allah Ta'ala. Nah, di sini contohnya dipakainya apa? Ini dengerin ayat Al-Quran, kayak gitu ya. Ini dengan membaca Al-Quran juga. Maka aku akan memakai handphone di jalannya. Nah, innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Nah, ini sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Ini sama semua semua hidden message-nya ya, karena seri gadget ini tuh adalah untuk ngasih tahu bahwa teknologi ini seperti yang Yabi bilang, jangan sampai take over our kids world. Jadi jangan sampai ngebuat mengambil dunianya anak-anak kita, tapi gimana caranya anak-anak itu bisa memakainya, menggenggamnya itu dengan cara yang baik gitu ya. Udah deh ya,
lanjut ya.